Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita segala kenikmatan dari mulai kita lahir ke dunia ini hingga saat ini. Salawat salam tidak lupa senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'innya, serta umat yang istiqomah melaksanakan sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Mudah-mudahan kita akan masuk di dalamnya. Sebelum kita mulai kajian duha ini, alangkah baiknya kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk pada acara utama, kita dengarkan dulu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Aris surat As-Saffat ayat 100 sampai 103. 107. Baik, pada Ustaz Aris dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم فتنه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناهم بذبح عظيم Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimanakah pendapatmu?" Dia, Ismail, menjawab, "Wahai ayahku,
lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kamu panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jazakumullah khairan katsiran. Pada saat tadi telah membacakan surat As-Saffat ayat 100 sampai 107. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja pada Ustaz Anugrah. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiyul karim man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabbana musallana. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Rabbil Izzati, ya, Zat yang telah menyempurnakan nikmatnya kepada kita dengan nikmat iman, nikmat taufiknya yang dengannya alhamdulillah kita diringankan untuk mengayunkan tangan kita, melangkahkan kaki kita di tempatnya yang dimuliakannya ini dalam satu majelis yang mulia, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang mubarokan, yang diberkahi. Ya, kita diberkahi dengan ilmu yang bermanfaat, kita diberkahi dengan ampunannya, kita diberkahi dengan sakinah, ya, ketenangan dalam hati kita dengan keimanan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ya, bahasan pada kesempatan ini insya Allah satu bahasan yang sangat penting, ya, dan sangat up to date, ya, karena berkaitan erat dengan sebentar lagi tanggal 1 Zulhijjah, tanggal berapa di bulan Masehinya, berarti 1 Zulhijjah jatuh pada 28 Mei, Mei, ya, 28 Mei ini, ya. Nah, jadi kita harus sudah betul-betul mempersiapkan, ya. Ini ada waktu, momentum, ya, di mana Allah menjadikan di 10 pertama di bulan Zulhijjah, nanti kita sama-sama bahas, ya. Kita harus siapkan dari sekarang, ya, untuk menyambut, ya, momentum dengan syarafatul zaman, ya, waktu yang dimuliakan Allah ini dengan amalan, ya, dengan ibadah yang terbaik, ya. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama membahas, ya,
berkaitan dengan persiapan kita untuk menjalankan berbagai ibadah ya di bulan Zulhijjah. Ya, yang pertama tentu saja kita langsung saja, nanti mudah-mudahan kita perbanyak saja berdiskusi ya berkaitan dengan fikih seputar ibadah kurban ini ya. Nah, mungkin saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, nah itu kan sering disebut kurban ya, ibadah kurban. Nah, disebut juga sebetulnya udhiyah ya, al-udhiyah, Idul Adha ya, al-udhiyah. Jadi kalau dari segi kata ya, pengertian kurban itu sebetulnya itu salah satu nama lain gitu ya. Nah, nama asalnya itu udhiyah. Al-udhiyah itu dari kata ya sholat kan, sholat misalnya ini waktu sholat duha gitu ya. Nah, itu waktu. Ya. Ini berkaitan dengan waktu. Kalau waktu itu permulaan siang setelah terbit mataharinya, terbit matahari ya. Nah, waktu sholat duha lah. Nah, itu sisi waktu. Nah, maksudnya juga yang disebut dengan udhiyah itu adalah sesuatu yang disembelih. Ismun lima yudbahu fi ayamin nahar. Ya, yang disembelih ya, baik itu binatang ternak ya, unta, sapi dan kambing ya. Ayam tidak termasuk ya. Nah, jadi itu yang dimaksudkan dengan udhiyah, dengan tujuan litaqarrubi ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, kenapa juga sering disebut dengan kurban? Nah, ini dari kata qaruba ya, yaqrubu artinya itu dekat. Nah, karena kita lihat memang di dalam Al-Qur'an juga syariah penyembelihan ini disebut dengan qaruba ini, kurban, mendekatkan diri ya. Nah, itu secara pengertian ya. Nah, jadi kalau kita lihat berarti secara syar'i ini sesuatu yang disembelih ya dari binatang ternak yang berupa unta, sapi dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Dan disembelihnya itu langsung setelah sholat Id ya. Nah, di 10 Zulhijjah dan juga hari-hari tasyrik ya. Tanggal berapa saja hari tasyrik itu? 11, 12 dan 13 Zulhijjah ya. Nah, berikutnya kita lihat ke hukumnya apa ya? Melakukan kurban ini ya. Nah, menyembelih hewan kurban ini hukumnya apa ya? Nah, ini kalau kita lihat ada 3 pendapat ya berkaitan dengan hukum dari ibadah kurban ini. Nah, kalau kita lihat sebagian ulama Hanafiyah, ya mazhab Hanafiyah itu mengatakan hukumnya itu wajib. Ya. Ya, jadi wajib berarti kalau dikerjakan ya mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Nah, ini sebagian ulama Hanafiyah mengatakan sampai itu adalah hukumnya wajib gitu. Kenapa? Karena hadisnya tadi sudah disampaikan di awal, ini hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah ya. Jadi hadisnya kalau kita lihat berkaitan dengan perintah ya, melaksanakan ibadah kurban ini, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang punya kelapangan ya, jadi hartanya ada, rezekinya ada dan tidak punya hutang, berkecukupan gitu ya. Nah, ia punya sa'ah. Walam yuddahi, tapi dia tidak berkurban. Dia tidak menyembelih. Ya. Nah, pala yaqrabanna musallana. Rasulullah SAW bersabda, jangan dekati tempat sholat kami. Tuh, ancamannya, ini ancaman yang menyiratkan itu wajib hukumnya. Gitu. Bayangkan oleh Rasulullah, udah jangan deket-deket tempat sholat kami. Ya, kamu mampu, kalaulah misalnya kita saat ini ya, itu terjadi pada seorang yang mampu, atau kita mampu melakukan ibadah kurban ini, tapi kita tidak lakukan, maka Rasulullah SAW bila ada itu mengatakan jangan dekati tempat sholat kami. Nah, sehingga dengan hadis ini berkesimpulanlah ya para ulama sebagian ulama dari mazhab Hanafiyah ini bahwa hukumnya wajib gitu ya. Nah, ini kalangan ulama Hanafiyah. Tapi kalau kita lihat jumhur ya,
Jumhur mengatakan ya bahwa kalau kita lihat ada pembanding lain, ada namanya qarinah ya, qarinah itu pembanding dari perintah hal tersebut ya, yang kita lihat misalnya di dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni. Nah, Rasulullah SAW bersabda, kutiba alayya an-nahru walaisa biwajibin alaikum ya. Nah, jadi diwajibkan kurban itu atasku, kata Rasulullah SAW. Jadi khusus untuk Nabi Muhammad SAW hukumnya wajib gitu ya. Nah, tapi walaisa biwajibin, tidak wajib alaikum bagi kalian. Nah, jumhur melihat ini memalingkan dari wajibnya kepada sunnah. Nah, tapi sunnahnya sunnah itu ada sunnah mu'akkad, sunnah ghairu mu'akkad. Mu'akkad itu pasti. Dan para ulama ya dalam fikih, usul fikih disebutkan berarti kalau sunnah mu'akkad ini bedanya dengan ghairu mu'akkad, kalau ia ditinggalkan, kalau yang mu'akkad ini berhak mendapat celah gitu. Jadi makruh, dekatnya ke makruh gitu ya, kalau ditinggalkan. Nah, beda dengan ghairu mu'akkad. Jadi mu'akkad itu bisa dari sisi kekuatan dalilnya, ya bisa dari kaitan akibat kalau ditinggalkannya. Nah, jadi ini hukumnya adalah tadi adalah sunnah mu'akkad. Dan ada hadis lain ya, yaitu hadis riwayat Muslim. Nah, hadis riwayat Muslim ini menunjukkan bahwa perintah di sini bukan lil wujub, bukan untuk wajibnya. Nah, hadisnya idza ra'aitum hilala ya Dzulhijjah, ya, jika kalian melihat hilalnya Dzulhijjah, wa aroda ahadukum ayyuddahi, nah terus kalian ingin menyembelih kurban. Nah, jadi siapa-siapa nanti yang sudah meniatkan ya untuk berkurban, ya sudah menyiapkan juga hewannya untuk berkurban, tak kala masuk hilal Dzulhijjah, ya, nah berarti di akhir ya di bulan Dzulqa'dah ini masuk Dzulhijjah. Nah, maka aroda di sini ya, aroda ahadukum, ingin salah seorang dari antara kalian. Nah, ini kita lihat teksnya di sini ingin, jika ingin menandakan itu kepada hukumnya sunnah gitu ya. Nah, sehingga dipalingkan dengan hadis ini ya. Terus an yudhiya pal yumsik an sya'rihi wa alfarihi. Nah, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Ya, jadi sudah memasuki 1 Dzulhijjah, nanti yang akan berkurban itu disunahkannya itu adalah tidak memotong kuku dan rambutnya. Ya, nah itu pendapat yang kedua. Nah, di kalangan madhab Syafi'iyah, nah ini yang sering kita juga alami ya dalam keseharian di masyarakat. Kan ada yang berkurban itu biasanya atas namanya diganti-ganti ya. Nah, jadi keluarga Pak Yanto misalnya, oh kan udah tahun lalu gitu kan ya. Tahun sekarang mah bagian anak yang pertama gitu kan ya. Nah, tahun nanti anak yang, jadi di atas namakan anggota keluarga gitu ya. Nah, ini kan saya udah kurban. Nah, kalau pendapat ketiga, nah ibadah kurban ini disebutnya sunnah, dan ini memang asing ya, asing dalam artian tidak umum. Nah, tapi disebutnya sunnah kifayah. Nah, sunnah kifayah itu sunnah yang tak kala. Nah, ini dikaitkan dengan satu keluarga. Bila ada di antara satu keluarga menunaikannya, maka ia mencukupi. Ya, kifayah, cukup. Tapi bukan berarti ini beda ya untuk dengan oleh. Ya, kurbannya tetap itu dilakukan oleh satu orang, gitu. Ya, kurbannya satu orang, tapi nanti untuknya pahalanya itu mencukupi satu keluarga. Ya, jadi bukan berarti karena tetap yang namanya kurban itu satu kambing, satu domba itu adalah untuk, nah itu oleh satu orang gitu ya, tidak bisa berserikat dalam satu keluarga gitu ya. Nah, jadi itu tadi oleh suaminya
Nah, tapi pahalanya adalah mencukupi keluarganya. Nah, nanti ada definisi keluarga ya. Siapa yang nanti pahalanya akan mendapatkan dari pahala kurbannya tersebut gitu ya. Apakah anaknya, tapi kan sudah pisah rumahnya. Nah, itu sebetulnya bukan termasuk dalam artian sudah berumah tangga. Nah, nanti yang dimaksud dengan ahlul baitihi, nah ini di hadisnya memang kalau kita lihat hadis riwayat Ahmad ada ya, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Kunna wukupan ma'an Nabi. Nah, kami wukuf ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasami'tuhu yaqulu, lalu kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nasu ala kulli ahlil baitin, ya. Wahai manusia, untuk setiap keluarga. Nah, ya di sini ya. Itu fi kulli amin udhiyati. Ya, di setiap menyembelih ya di setiap tahun satu kambing tadi ya, satu udhiyah. Nah, dari hadis inilah dan bahkan Rasulullah SAW itu kalau di hadis riwayat Muslim pernah Rasulullah SAW itu kalau menyembelih Nabi SAW dabaha kabsan ya, menyembelih seekor kambing dan Rasulullah SAW ya, tak kala menyembelih itu mengucapkan Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya, jadi ya Allah dengan menyebut namamu, terimalah dari Muhammad dan keluargaku gitu ya, keluarga Muhammad. Wamin bahkan wamin umati Muhammadin gitu ya, dari umat Muhammadin. Tsumma doha bihi. Kemudian Rasulullah SAW pun menyembelih. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat itu tapi jumhur mengatakan tadi sunnahnya adalah sunnah muakkadah. Nah, tapi pendapat berkaitan dengan ini juga sunnah kifayah juga perlu kita perhatikan dengan baik gitu ya. Nah, sehingga dalam pelaksanaannya ya kita pun tadi jangan sampai ada hal-hal yang kita tidak mengikuti garis-garis tadi sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi bukan berarti tidak boleh dalam satu keluarga ada 2 orang, 3 orang gitu ya yang berkurban ya. Nah, bukan berarti tidak boleh, tapi maksudnya satu pun itu adalah cukup mencukupi gitu ya. Nah, kemudian ini kalau kita lihat kesimpulan itu dapat dilihat ya dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ya. Nah, Imam An-Nawawi mengatakan 1 ekor kambing untuk 1 orang dan tidak boleh dibagi lebih dari 1 orang. Nah, jadi maksudnya olehnya ya. Jadi kalau ada di TK gitu ya, sekarang kan SD bahkan SMP juga sekarang ada ya sedekah kurban katanya kan ya. Nah, jadi 1 kelas rame-rame 1 kambing gitu ya. Nah, itu tidak dibenarkan secara syara ya, itu tidak sah sebagai hewan kurban ya. Nah, tapi sebagai bentuk latihan dalam artian ya, itu tentu juga harus dijelaskan. Ini latihan ya. Latihan dan memahamkan ikut berupaya gitu dalam suatu proses yang penting, momentum yang penting, memaknai dengan benar gitu. Nah, pada usia-usia tersebut gitu. Nah, itu bukan kaitan dengan kurban gitu ya. Nah, tapi adalah pendidikan yang dilakukan ya. Dan sekali lagi itu bukan syariah ya, syariah kurbannya itu sendiri. Nah, kita lihat sekarang tadi hukumnya. Nah, jadi berkaitan dengan kurban ini punya sejarah yang panjang ya. Bahkan kalau di dalam surat Al-Hajj ayat 34 disebutkan walikulli umatin ja'alna mansakan liyadkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah. Nah, jadi usianya sangat tua. Kurban berarti mulai disyariatkan sejak kapan? Ya, sejak Nabi Adam alaihissalam itu sudah ada syariah kurban ini. Ya. Ini kurban ini bentuk taqarrub ya. Kalau kita lihat di surat Al-Maidah ayat 27 ya. Watlu alaihim naba abna Adam bil haq
id qarraba kurbanan. Nah, di sini ini di surat Al-Maidah ayat 27 ini didapat makna ya atau kata kurbanan ini ya. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam. Nah, ibna Adam bil haq ya. Nah, ini putranya siapa? Habil dan Qabil gitu ya. Id qarraba, ketika keduanya itu melakukan kurbanan ya, berkurban. Nah, patukubbila min ahadihima, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua. Siapa yang diterima? Nah, kurbannya Habil ya. Nah, patukubbila min ahadihima walam yutaqabbal ya minal akhar, dan tidak diterima dari yang keduanya ya. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan tidak diterima dari yang Qabil. Nah, ia berkata Qabil, aku pasti membunuhmu. Nah, karena Habil diterima oleh Allah kurbannya, Qabil sampai mengancam akan membunuhnya. Nah, berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima. Nah, ini penting bahwa landasan dari kurban ini diterimanya atau ditolaknya ibadah kurban seorang ini ya, itu adalah ya taqabbalallahu minal muttaqin ya, ketakwaannya ya, sampainya ketakwaan dari seorang hamba. Nah, setelah itu kita lihat ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini sangat penting untuk kita kembali menapak tilasi ya perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita sebagai diri yang berkhidmat, mengintimakan ya, kita sudah melekatkan diri kita pada perjuangan risalah. Nah, maka sesungguhnya kita menyatukan diri kita ya dalam bagaimana melanjutkan perjuangan dakwah tauhid yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tadi oleh Mas Haris sudah dibacakan untuk kita semua ya di surat As-Saffat ya. Ini suatu sejarah yang terus ya kita harus kumandangkan dalam diri kita ya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ini kompak ya. Nah, kompak kalau kita dilihat dalam surat At-Tahrim ya. Ku angfusakum wa ahlikumun naro ya, dari surat At-Tahrim di awal-awalnya nanti kita lihat. Nah, terus di surat At-Tahrim itu dikisahkan contoh-contoh keluarga kan ya. Nah, doroballahu kan Allah membuat perumpamaan orang-orang yang tadi ya adalah yang istrinya durhaka ya, suaminya beriman ya, Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut. Nah, istri-istrinya berkhianat. Nah, tapi ada yang suaminya. Nah, nanti di surat At-Tahrim lihat ya. Nah, ada yang suaminya durhaka, istrinya beriman. Siapa? Nah, kan Fir'aun ya. Nah, Fir'aunnya tapi istrinya kan Aisyah itu beriman. Nah, ini adalah tipe keluarga. Nah, tipe keluarga ideal itu bagaimana diperlihatkan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, Nabi Muhammad SAW. Nah, itu semuanya berada dalam ikatan, satu ikatan, yaitu dakwah tauhid. Hidupnya betul-betul kita lihat ya, dibaktikan. Suaminya, istrinya, anaknya, semuanya bersama-sama, bahu-membahu dalam ketaatan kepada Allah untuk apa? Untuk berdakwah. Nah, jadi memasuki Dzulhijjah ini ya, dan juga memasuki saat ya di mana kita nanti di 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik melakukan ibadah kurban, maka di hari ini juga hidupkan kembali semangat dakwah tauhid di keluarga kita. Jadi kita kembalikan lagi esensi keluarga. Jangan sampai keluarga kita adalah keluarga yang biasa-biasa saja. Ya, kehidupannya biasa-biasa saja, jauh dari dakwah, ya, jauh dari ujian-ujian, ya, jauh dari perjalanan perjuangan ya dalam berdakwah ilallah, berdakwah kepada tauhidullah. Nah, sematkan semangat ini ya. Dan itu diabadikan dengan indah.
Ya, ini luar biasa ya, bagaimana hasil didikan ya dari seorang nabi ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi seringkali banyak sekarang aktivis dakwah ya. Nah, ayahnya aktivis tapi tidak menularkan itu kepada keluarganya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu luar biasa ya. Karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam itu selalu berdoa ya, memohon agar ya diberikan keturunan ya. Duriyah tadi sudah dibacakan ya. Minas solihin, Rabbi habli minas solihin gitu ya. Dianugerahkan anak-anak yang soleh yang mendukung dalam dakwah tauhidnya. Nah, tadi sudah dengan indah ya sama-sama kita dengar ya bagaimana takala falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka takala anak itu sampai pada umur sanggup bersama-sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba bayangkan ini bagaimana akhirnya logika ya manusiawi dikalahkan oleh ketaatan pada perintah Allah. Sudah dibina ya, sudah direncanakan dengan matang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam seorang keturunan ya yang begitu sulit didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan akhirnya sampai pada usia yang sa'ya ya. Jadi sa'ya itu usia yang siap untuk membantu dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi ini sudah diikhtiari dengan sungguh-sungguh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tiba-tiba datang perintah untuk menyembelihnya. Ya, kalau kita menggunakan logika mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam coba bayangkan gitu ya. Kenapa harus disembelih? Padahal ia putra yang ditunggu-tunggu untuk membantu dakwah tauhid ini. Telah dipersiapkan untuk dakwah tauhid ini. Nah, tapi ketaatan kepada Allah, nah ini tauhid, dalam tauhidut ta'ah. Ya, tauhid berarti ketaatan kepada Allah harus dapat mengalahkan ya ketaatan kepada siapapun juga. Ya, diutamakan, didahulukan. Sehingga hal ini disampaikan kan ya, perintah ini kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ya bunayya inni aro fil manam ani adbahuka. Aku melihat ya, di dalam mimpi. Nah, ya fi manam Nabi itu berbeda ya. Kalau kita mimpi, Omi, Abi mimpi nikah lagi misalnya ya. Nah, itu bukan berarti perintah Allah itu mah ya. Nah, itu jadi mimpinya, kalau mimpinya kita, nah itu mungkin bisa jadi ada petunjuk ya. Tapi berbeda dengan mimpinya para nabi ya. Mimpinya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, anni adbahuka, aku menyembelihmu. Nah, fangdur mada caro. Nah, ini aku ingin melihat apa ya pendapatmu. Ini juga indah ya. Jadi kita pun pada anak ternyata diajarkan untuk mengajarkan anak itu tidak main tadi doktrin gitu ya. Ini kerjakan ya salat gitu kan ya. Atau kerjakan saum ya misalnya ya. Nah, tapi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan indah bertanya kan, bagaimana madza taro? Dan indahnya di sini bagaimana Nabi Ismail alaihissalam menjawab dengan suatu keimanan yang luar biasa ya. Ya, jadi ya berkata qala ya abatif alma tu'maru. Ya, jadi kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Sungguh engkau akan mendapati aku sebagai orang yang bersabar. Nah, ya, jadi sabar, dakwah tauhid, ya, taat, ini banyak maknanya. Ya, ibadah kurban ini harus kita hidupkan. Bilalah kita tidak mampu ya atau oleh Allah Subhanahu wa taala belum diberikan rizki untuk menyembelih hewan kurban ya. Walaupun kita berusaha, berupaya ya, berikhtiar, tapi ternyata misalnya kita belum diizinkan, tapi semangat, giroh, ruh ya, dari momentum kurban ini harus kita hidupkan. Ini wajib kita hidupkan dalam hati, dalam diri kita, keluarga kita.
Nah, itu jangan lepas dan hilang. Jangan menjadi Zulhijjah ini berlalu begitu saja tanpa membekaskan rasa ketakwaan, rasa taat, rasa sabar di jalan Allah dalam hati kita. Nah, dan kita pun harus merenungkan kembali ya. Nah, ini kan ada sabar dalam dakwah. Sudah enggak ya? Atau dakwahnya belum, jadi kita tidak teruji kesabarannya. Nah, oleh karena itu hidupkan tadi dakwah ilallah, dakwah tauhid ya. Nah, itu singkatnya saja ya. Jadi banyak nanti karena ini mungkin waktu ya. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa ya ini punya sejarah yang panjang dan ini adalah bagian dari membangun as-syakhsiyah al-islamiyah ya, kepribadian yang Islam ya. Al-usrah at-thayyibah ya, al-qaryah at-thayyibah ya, itu dimulai dari bagaimana pembangunan diri, keluarga dan masyarakat ya. Nah, terus apa sih hikmahnya ya? Nah, hikmah-hikmah yang harus diambil ya berkaitan dengan kurban ini. Nah, hikmahnya banyak ya. Nanti kita akan masuk ke sedikit fikih ya. Ini sebelum masuk ke fikih, kita masuk kepada hikmahnya ya. Hikmahnya ihya'u sunnati Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Tadi sudah kita bahas. Nah, jadi tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim. Nah, ini dalam surat An-Nahl ayat 123. Kemudian kami wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, ikutilah milah Ibrahim yang hanif. Nah, wa ma kana minal musyrikin. Nah, jadi sudah disampaikan tadi ya. Jadi bagaimana pengorbanan dalam dakwah tauhid, ya bagaimana ketaatan ya yang dibangun oleh landasan ketakwaan ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu luar biasa ya perjalanan dakwahnya itu. Sangat banyak peninggalan sejarah-sejarah yang ditinggalkannya ya. Ada di berbagai tempat ya di Timur Tengah itu. Padahal itu zaman dahulu gitu ya, zaman yang dimana kita ketahui ya Timur Tengah itu adalah suatu padang pasir yang tandus gitu ya, yang sangat tandus ya, yang sangat jarang kehidupan di tengah jalan gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam sudah melakukan perjalanan demi dakwah ini gitu ya. Nah, bakal meninggalkan situs-situs sejarah di berbagai tempat itu demi ketaatannya dalam menunaikan dakwah. Nah, dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu banyak mendapatkan ujian kan ya dalam mendakwakan risalah tauhidnya ya. Nah, terus juga kita dengan ibadah kurban ini nata'allam minha as-sabr wal imtithali li amrillah. Nah, kita mempelajari tentang makna sabar ya dan dalam ketaatan ya menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini diperlukan kesabaran ya. Nah, juga yang paling penting ya sudah kita bahas juga, banyak kita bahas di bulan Ramadan ya, bahwa dalam muara setiap ibadah ya itu ujung-ujungnya itu membangun ketakwaan. Nah, ibadah kurban pun demikian. Dalam surat Al-Hajj ayat 37 ya. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha ya. Nah, ini indahnya syariat Islam ya. Kan ada yang berkurban tapi dagingnya untuk siapa tuh? Kan dagingnya untuk Tuhannya kan ya. Ya, jadi diarungkan atau di mana itu untuk Tuhannya ya. Jadi udah aja misalnya dikelautkan gitu kan ya. Itu untuk Tuhannya gitu. Ya dikurbankan itu diberikan untuk tadi dikubur misalnya atau ada yang ini ya untuk Tuhannya. Dalam Islam konsepnya bukan begitu. Ya, luhumuha wala dima'uha. Kalau dagingnya, darahnya akhirnya kan kembali untuk kemanfaatan baik yang berkurban maupun masyarakat ya, sehingga umat Islam itu saat itu yang jarang makan daging gitu ya. Nah, semuanya dapat merasakan kebahagiaan dengan makan daging ya dari hewan kurban ini yang diberkahi oleh Allah gitu. Nah, jadi itu tidak sampai kepada Allah.
Walakin yanaluhut taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Nah, ini kita harus berupaya, berusaha ya sekuat tenaga. Ya, dan sebetulnya yang namanya ibadah ya kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh dan ada irodah keinginan, pasti itu bisa dilaksanakan. Haji misalnya coba ya. Kita dengar kan ya. Haji itu ternyata bukan hanya orang-orang yang kaya ya, walaupun ini tidak wajib kita berikhtiar, dalam artian haji ini kan sudah jelas konsepnya manis atau ilahi sabil. Ya, tapi kalau kita lihat sekarang ya yang ada tukang beca ya, ada ibu-ibu penjual ini apa? Ini keliling gitu ya, gorengan atau apa ya? Yang menyisihkan, tapi memang lama berapa 30 tahun gitu ya. Menabung setiap hari menyisihkan dan baru berangkat, yaitu viral ya, bagaimana ternyata bisa gitu ya. Nah, jadi sebetulnya ya walaupun sekali lagi tidak wajib juga ya kita dalam kaitan ini, karena konsepnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau berkesanggupan ya, berupaya, berikhtiar, nah kita ikhtiarkan dengan baik, insya Allah akan Allah mampukan ya, akan Allah berikan rizki. Kan man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Nah, memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, juga dalam surat Al-Kautsar dengan berkurban ini bentuk dari rasa syukur atas nikmat karunia dari Allah yang begitu banyak. Inna atoina kal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka fasolli. Nah, sholatlah. Nah, ini sholatnya disebutkan dalam tafsirnya sholat id gitu ya. Nah, lalu wanhar, dan berkorbanlah. Nah, jadi walaupun nanti tafsirnya ada ini ya, termasuk Al-Kautsar di sini, K yang dimaksudkan di sini ya. Tapi di sini ada makna bagaimana terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak pada kita syukuri ya dengan ibadah, salah satunya dengan kurban. Nah, yang penting lagi hikmahnya itu dalam surat Al-Hajj ayat 34 disebut dengan tu'addimu sya'airallah. Agar nu'addimu ya, agar kita mengagungkan syiar Allah ya. Nah, jadi Islam itu harus disiarkan. Kemegahan ya, syiar-syiar Allah ini ya, ini harus dinampakkan. Bagaimana dengan kurban ini ya, itu memperlihatkan bahwa al-Islam bukan hanya memperhatikan diri sebagai individu ya, tapi juga diri sebagai masyarakat ya. Sehingga dengan itu diperlihatkanlah ya keindahan dan ini bisa menyampaikan dakwah ya, syiar-syiar yang luas gitu ya terhadap keagungan keindahan syariat Islam. Nah, rahimakumullah, langsung saja kita masuk ke apa saja sih ya yang harus kita siapkan ya. Selain kurban, tentunya yang pertama kita siapkan untuk menyambut Zulhijjahnya. Ini penting nih, langkah penting. Karena 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu dikhususkan ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ya. Kan wal fajr, terus walayalin asyar. Demi waktu fajar dan 10 ya, malam yang 10. Layalin asyar itu para ulama mufassir mengatakan maksudnya adalah 10 awal di bulan Zulhijjah. Nah, ini istimewa ya. Jadi di sini ada syarafatul zaman yang tidak boleh kita lewatkan. Kenapa ia menjadi istimewa ya? Nah, kalau kita lihat ya ini tadi kita lihat dulu ya. Sebentar. Nanti dilihat di surat Al-Hajj ayat 28 ya. Di bulan Zulhijjah ini
kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkurusmallah fi ayami ma'lumat. Nah, ya, di surat Al-Hajj ayat 28 disebutkan supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka. Nah, di sini kata Ibnu Abbas, ayyamin ma'lumat dalam surat Al-Hajj ayat 28 itu adalah 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Nah, ini adalah waktu di mana diperintahkan wa yadhkurusmallah, dan ingatlah kepada, berzikirlah ya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada hadis nih. Hadis yang perlu kita perhatikan ya dengan sungguh-sungguh ya. Disebutkan tidak ada, ini hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Sahih Ibnu Hibban ya. Tidak ada hari-hari yang di dalamnya amalan soleh. Nah, kita perhatikan baik-baik ya. Jadi tidak ada hari yang di dalamnya amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah kecuali hari-hari ini. Yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sampai para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga jihad lebih utama dari itu? Beliau menjawab, tidak juga jihad, kecuali seorang yang keluar berjihad ya, dengan jiwa dan hartanya, kemudian tanpa membawa sesuatu pun, maksudnya juga nyawanya juga gitu, kecuali yang sahid. Nah, jadi ini suatu hari yang sangat spesial dan istimewa. Siapkan nanti di tanggal 28 Mei kalau dalam Masehinya ya. Kita siapkan dengan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang terbaik ya. Perbanyak amalan-amalan terbaik saat itu, juga perkuat diri kita, bentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang maksiat ya, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di situ luar biasa ya, banyak amalan ya, ibadah haji dan umroh ya. Terus nanti ada saum Arafah ya, di tanggal berapa? 9 Zulhijjahnya ya, walaupun nanti kan ya ini kita bahas nanti ada ya saumnya. Terus memperbanyak takbir ya dan zikir pada hari tersebut. Nah, kita banyak bertaubat ya, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, dosa, lagwah ya, memperbanyak amal soleh, sedekah ya, salat malam, salat sunat, dan juga amalan-amalan sunnah lainnya. Nah, jadi juga tadi kurban ya, berkurban dengan kurban terbaik ya. Nah, dan termasuk di 10 Zulhijjah ya kita menjalankan sholat Idul Adha gitu ya. Nah, kita masuk ke keutamaan. Nah, dari 5 menit lagi ya. Satu aja ya, keutamaannya banyak ya dalam kurban ini, saya sampaikan satu saja, hadis riwayat Ibnu Majah ya. Disebutkan tidak ada amal anak Adam pada hari nahar Idul Adha yang paling disukai Allah Azza wa Jalla. Nahar amalan ahaba ilallah Azza wa Jalla ya. Min khiraqati damin. Ya. Daripada menyembelih kurban. Nah, nanti kurban itu akan datang kepada orang-orang yang melakukannya pada hari kiamat seperti semula, yaitu lengkap dengan anggotanya, tanduk, kuku, dan bulunya. Darah kurban itu lebih dahulu jatuh ke suatu tempat yang disediakan Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke atas tanah. Oleh sebab itu berkurbanlah kalian dengan senang hati. Nah, ini hadisnya doif ya, tapi karena ini adalah targhib ya, wa tarhib ya, dalam memotivasi ya kita gunakan ya, walaupun dengan menyampaikan derajat hadisnya ya. Nah, kita lihat satu lagi aja ya. Ya. Dari Zaid bin Arqam, ia berkata, para sahabat Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, apakah udhiyah itu? Nabi SAW menjawab, itulah sunnah ayahmu Ibrahim. Mereka bertanya, apa yang kita peroleh dari udhiyah itu? Ya Rasulullah, jawab beliau, pada tiap-tiap helai bulunya, kita peroleh satu kebaikan. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana dengan bulu domba ya Rasulullah? Beliau SAW bersabda, pada tiap-tiap helai bulu domba kita peroleh satu kebaikan. Coba hitung, ada berapa bulunya gitu ya. Nah, sebanyak itu kebaikan. Artinya maksudnya apa? Banyak kebaikan dari kita melakukan ibadah kurban, menyembelih hewan kurban di waktu
10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik ya. Nah, sekarang waktu penyembelihannya ya. Mulai ke bagaimana sih kapan waktu menyembelihnya ya. Nah, jadi waktunya itu dimulai setelah terbitnya matahari di hari raya kurban dan setelah selesai 2 rakaat sholat raya Idul Adha ringan. Nah, jadi nanti kalau sholat Idul Adha, sunahnya sarapan dulu nggak? Sarapan dulu nggak? Nah, ini kebalikan dari sholat. Nah, pada saat Idul Fitri ya. Nah, kalau Idul Fitri, sunahnya sarapan dulu ya. Untuk menandakan kita pada saat itu berbuka. Nah, tapi kalau di sini nanti, nah ini karena kita ingin yang terbaik nanti masuk kepada perut kita itu adalah tadi ya kurban ini tadi gitu ya. Nah ini kita lihat. Nah sebaik-baiknya waktu itu menyembelih kurban itu setelah sholat dan khutbah hari Idul Adha. Hadisnya hadis riwayat Bukhari. Anil Baro radhiyallahu an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man dabaha, barang siapa yang menyembelih ba'da sholati, setelah sholat gitu ya, tama nusukuhu wa asoba sunnata muslimin. Nah jadi maka sembelihannya telah sempurna dan ia sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Nah ini itu yang waktu yang terbaik ya. Nah jadi waktu yang terbaiknya itu adalah tadi setelah khutbah ya Idul Adha tadi, setelah sholat 2 rakaat sholat Id. Nah, terus disampaikan lagi dalam hadis riwayat Bukhari dari Bara bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hal pertama yang kita mulai pada hari ini adalah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian kita pulang dan menyembelih. Barang siapa melakukan hal itu, niscaya ia telah sesuai dengan as-sunnah. Adapun barang siapa menyembelih hewan sebelum sholat Idul Adha, nah hati-hati karena rajinnya gitu ya. Nah, sebelum sholat Idul Adha udah disembelih ya. Nah, maka sembelihannya tersebut adalah daging yang ia berikan untuk keluarganya. Ya, ia tidak sah sebagai kurban ya. Nah, bukan termasuk daging hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Nah, juga ayamit tasyrik, nah kulluha dabhun. Hari-hari tasyrik semuanya adalah waktu penyembelihan. Nah, jadi juga di hari-hari tasyriknya ya, 11, 12, 13 Dzulhijjah ya. Berkaitan dengan syarat binatang kurban. Nah, ini aja ya, nanti bisa dibaca. Nanti sebetulnya ada buku fikih kurban ya yang bisa dibaca ringkas, nanti mudah-mudahan bisa di-sharekan ya. Nah, jadi yang intinya kalau berkurban itu tentunya harus berkurban dengan yang terbaik. Nah, ada syarat-syaratnya ya, binatang kurban itu seperti apa? Misalnya tidak boleh cacat fisiknya ya, tidak boleh yang matanya sebelah buta ya, pincang ya, atau kurus gitu ya, penyakitan ya, atau berpenyakit parah ya. Nah, ini hadisnya meriwayatkan 5 ya. Nah, termasuk ini disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban ya, kalau ingin melihat syarat-syarat dari hewan yang dikurbankan ya. Nah, terus kita lihat itu harus jantan kalau kurban atau bisa betina juga. Nah, kalau kita lihat Aisyaraji ya mengatakan walikuli umatin ja'alna mansakan liyad kurus maullah ala ma rojakuhum minal bahimah. Nah, bahimah di sini dia gitu ya. Jadi maksudnya tidak ditentukan jantan ataupun betina ya. Lalu beliau mengatakan anak laki-laki hendaklah ini untuk akikah ya, sedangkan anak perempuan tidak mengapa bagi kalian. Nah, di sini dikiaskannya kalian memilih yang jantan atau betina ya dalam akikah ya. Nah, dalam artian boleh saja ya. Nah, syarat-syarat binatang kurban ini sepertinya ini sudah bisa dibaca aja ya nanti ya. Si musinah ya yang usianya sudah ini ya. Ini penting nggak tentang sarang hewan kurban, usianya dan lain-lainnya?
Atau perlu nggak? Nanti itu panitia. Yang intinya nanti ada syarat-syarat gitu aja dulu ya. Yang intinya ada syarat-syarat yang sudah dipenuhi ya, jangan sampai kita kan ada yang berdalih kan yang tidak sampai kan humuha wa dimawa dagingnya dan darahnya. Yang pentingnya mah ketakwaannya gitu. Jadi akhirnya udah hewan kurban itu nggak apa-apa gimana aja. Nah itu tidak demikian. Ya tetap siapkan yang terbaik ya. Carikan hewan yang disembelih itu adalah hewan yang terbaik yang memenuhi syarat ya. Nah, kita lanjutkan yang penting-penting aja dulu ya. Nanti ini dari pertanyaan aja ya. Nah, tadi bacaan ya, misalnya siapkan Bismillahi Allahumma taqabbal min tadi ya. Nah, itu juga nanti mungkin pada panitia ya. Disiapkan atau Bismillahi wallahu akbar Allahumma minka wa ilaika fataqabbal min ya. Ini dari Kifayatul Al-Akhyar, ada dalam kitab-kitab ya tentang bagaimana doanya. Cara menyembelih, ini udah pada jagoan lah ya. Udah berapa kali ya penyembelihan dan lain-lainnya ya. Yang jelas perhatikan baik-baik ya kaidah-kaidah penyembelihan ya, termasuk mungkin alat-alat ya. Berilah tadi kan sunnahnya dalam hadis ya, kita itu melakukan sesuatu yang baik dalam segala sesuatu, termasuk dalam menyembelih kata Rasulullah. Maka bila menyembelih maka sembelihlah dengan pisaunya, perhatikan pisau yang tajam gitu ya, dan jangan diperlihatkan ke hewannya ya, diasah di depan sapinya misalnya gitu ya. Nah jadi itu pun penting ya, karena di situ jangan kau perlihatkan gitu ya. Nah, jadi apalagi pas menyembelihnya sapinya di situ, itu pun buat ya pengaturan ya agar hal ini ya menunjukkan ihsan ya, walaupun dalam tadi penyembelihan ya. Terus lagi jadi nanti pembagian aja ya. Nah, ini kan kalau kita lihat dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 36 ya. Wal budna ja'alnaha lakum min sa'irillah lakum fiha khair. Fadhkurus naullah 'alaiha shawab. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, dan kemudian apabila ia telah roboh mati, maka makanlah, kan di situ ya. Fakulu minha, maka makanlah sebagiannya. Nah, jadi di sini yang berkurban muqarib juga boleh ya, kulu memakan darinya. Nah, ya. Ini ada 3 bagian kan ya, fakulu minha wa aqimu ya al-qani'a wal mu'taro ya. Nah, jadi berikan makan kemudian berilah makan orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta-minta ya. Jadi ada sepertiga untuk muqarib atau untuk yang keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin. Nah, yang sepertiga untuk yang misalnya datang gitu kan ya, ada yang kita berikan langsung, ada yang mungkin datang meminta ke saat melakukan penyembelihan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, rahimakumullah, baiknya satu lagi aja yang penting ya, sebelum nanti supaya pas dengan keperluan kita dalam membahas fikih kurban ini, nanti ditanya jawab aja ya. Nah, yang paling penting juga ya, jangan sampai kita melakukan tadi penjualan ya, dalam artian muqarib atau panitia ya, disebutkan kan barang siapa dari Abu Hurairah ya. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka ibadah kurbannya tidak ada nilainya ya. Nah, itu juga penting diperhatikan oleh panitia dalam artian yang berkaitan dengan biaya-biaya operasional dan lain-lainnya ya. Termasuk misalnya memberi kalau ujroh ya, atau membeli upah untuk penyembeli, jagal dan lain-lainnya, jangan diambil dari hewan itunya sendiri gitu ya. Nah, jangan misalnya untuk jagal ya upahnya kepalanya misalnya ya. Nah, atau kulitnya dijual untuk apa?
untuk biaya operasional, menutupi biaya operasional itu tidak boleh ya. Nah, jadi kulit semuanya berikan ya. Nah, semua tidak diboleh dijual. Yang boleh menjual kulit itu ya itu yang kalau sudah mendapatkan misalnya kulitnya diberikan ya jatahnya pada siapa misalnya ya. Boleh pada panti, pada apa misalnya lalu ya jual itu mah tidak mengapa ya. Tapi dalam sisi muqarrib sendiri tidak diperbolehkan menjualnya. Ya, nanti lebih lengkapnya mungkin supaya sesuai dengan kasus yang kita temukan di lapangan, kita berdiskusi saja ya. Mudah-mudahan kebetulan saya mengetahuinya, mungkin akan saya jawab. Tapi kalau belum mengetahuinya, mungkin nanti Ustadz Esa bisa membantu ya, atau yang di sini semua bisa membantu atau kita jadikan PR ya untuk kita carikan jawabannya. Mangga, silakan saya serahkan kembali kepada Rosid ya untuk memandu ya dari diskusi kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qul qali hada astaghfiruhu li wa lakum. Ya. Baik, jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Agah yang telah menyampaikan materi tentang ibadah kurban. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab bagi ikhwan akhwat sekalian. Mangga yang sudah mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya. Ya. Yang pertama, boleh nggak misalkan kita ingin kurban gitu, tapi kita belum ada uangnya, belum berkumpul gitu. Terus tiba-tiba misalkan ada yang menawarin, soalnya kalau kurban pakai uang saya aja dulu. Nah itu kan jatuhnya hutang ya. Boleh nggak berkurban seperti itu? Gitu. Uangnya yang uang hutang, bukan misalkan dia dilebihkan enggak, maksudnya udah pakai aja dulu misalkan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan pada bilangnya kalau korban dalam satu keluarga itu kan satu sebenarnya sih satu cuma sekarangnya jadi bersama-sama gitu ya, itu untuk kami berlaku juga nggak untuk kita korban sapi gitu kayak gitu statusnya gitu sama nggak? Itu aja Pak. Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ustaz, satu langsung aja dijawab ya. aja. Takut lupa ya. Nanti sambil ini ya. Ya, syukron wa jazakillahun katsiron. Pertanyaannya ya mudah-mudahan jadi amal soleh dan menambah ilmu buat kita semua. Pertanyaan yang cukup baik ya. Bagaimana kita kalau berkurban dengan berhutang ya. Nah, dalam hal ini para ulama kalau saya pernah ya membaca ya. Jadi ulama itu melihat juga dari bagaimana berhutangnya gitu ya. Nah, bagaimana berhutangnya. Nah, nanti ada yang disebut dengan takalub. Takalub itu memberat-beratkan. Ya. Nah, jangan sampai jatuh pada takalub. Takalub itu memberat-beratkan. Ya. Nah, tapi ada hutang yang kita prediksi kita bisalah membayarnya. Nah, contohnya, oh ini mah bisa dicicil nih. Karena ada kalau misalnya kita minjam, ini dikasih ada kesempatan dari kakak nih, kurban, ini kakak lagi ada uang yang nganggur gitu kan ya, itu bisa dicicil lagi. Dan kita prediksikan memang pas bulanan ya kan dari pengeluaran emang ada tabungan yang bisa untuk dibayarkan. Nah, jadi lihat apakah itu takalub enggak. Nah, tapi kalau misalnya udah banyak cicilan gitu ya, udah kecicilan kemana, utang banyak ya, terus kalaupun bulanan, wah akan berat nih ya, akan berat kalaupun kita berhutang, nanti mengembalikannya akan berat. Nah, itu namanya takalub. Nah, oleh karena itu lihat berhutangnya. Kalau berhutangnya itu sekiranya adalah punya kemampuan untuk mengembalikannya, maka lakukan. Nah, bahkan akan ada yang menganjurkan gitu ya dengan berhutang dalam artian kalau ia sanggup untuk membayarnya. Ya kalau tidak, nah ingat bahwa sesungguhnya din ini tadi yusrun. Ya. Nah, jadi mudah
ya. Nah, dan tidaklah seseorang itu memberat-beratkan maka akan mengalahkan dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu permudah ya. Nah, tapi juga tadi ya, bila punya kemampuan dibolehkan, bahkan mustahab ya. Bahkan dianjurkan boleh gitu berhutang ya, selagi punya kemampuan untuk mengembalikannya ya. Wallahu alam. Nah, terus yang kedua ya berkaitan dengan bagaimana tadi yang tentang sapi ya. Nah, sapi maksudnya untuk satu keluarga ada 7 orang gitu. Nah, jadi ini ada sepengertian ya begini ya. Jadi ada oleh dan untuk ya. Nah, kurbannya sendiri tadi 1 ekor, tapi 1 ekornya adalah kambing atau domba untuk 1 orang. Oleh 1 orang ya, oleh 1 orang yang pahalanya bisa untuk 1 keluarga. Nah, bagaimana bila misalnya sapi, nah itu 1 keluarga ya, nah tapi anaknya ininya karena ada berkelebihan, itu tidak mengapa gitu ya. Maksudnya gitu bukan? Gimana? Gimana? 1 sapi untuk oh, dari sapi itu. Oh, jadi apakah berlaku juga gini ya? Kan tadi 1 kambing itu boleh untuk 1 keluarga. Nah, sekarang kalau dia si 1 orang itu ke sapi gitu ya. Ya, jadi bersekutu ya, mengikuti. Nah, apakah juga berlaku hukum yang sama? Nah, gitu ya? Oh iya. Ya, berlaku. Ya, berlaku. Jadi sama ya dengan apa yang dilakukan bila ia melakukan di sapi ini ya. Nah, nanti kan disebutkan misalnya kan ya, ini sapi nih. Nah, tadi kita doakan ya li ahli gitu misalnya ini li siapa misalnya li dudung wa ahlihi gitu misalnya ya. Nah, oleh si penyembelihnya ya karena ingin menyertakan pahala ya. Nah, itu dibolehkan. Kan misalnya Kang Toto bersekutu kan semuanya disebutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ada min misalnya kan ya. Ada min Toto bin misalnya terus Nasir bin. Nah, misalnya Dudung wa ahlihi misalnya ya. Nah, ini untuk Dudung dan keluarganya. Nah, itu masih dalam 1 ya. Ya, wallahu a'lam. Baik. Ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Enggak, siapa dulu? Gue dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ulangi bentar. Didekatin mic-nya. Deketin, Bu. Deketin. Nah, deketin ya. Oh, ya. Kurban menggantikan akikah gitu. Oh, ya. Boleh tidak berkurban dari uang patungan anggota keluarga gitu. Misalnya buat kambing tadi ya. Jadi patungan gitu. Dari anak-anak gitu. Sayurnya segini dikumpulkan bisa kambing bisa. Terus yang ketiga, boleh tidak berkurban dalam 1 kali itu di 2 tempat berbeda. Ya, enggak. Ya, kan buat. Ya, bismillahirrahmanirrahim langsung ya. Nah, nanti diingatkan aja ya kalau ada yang kelewat. Ya, syukron wa jazakallahu khairan atas pertanyaannya ya. Nah, pertama berkaitan dengan berkurban untuk yang sudah. Nah, yang pertama berkaitan dengan berkurban
untuk orang yang sudah meninggal ya. Nah, nanti ini dibagi dalam dua ya. Pertama, kalau ia nazar ya. Nah, jadi misalnya orang tua kita ataupun siapa, bibi atau apa sudah menazarkan ya bahwa nanti tahun depan saya akan kurban gitu ya. Nah, saya mau kurban gitu ya. Nah, maka terus ia meninggal gitu ya. Nah, dalam berkaitan ini ia adalah hukumnya wajib gitu ya, karena ini menjadi nazar yang dijalankan walaupun ia telah wafat meninggal. Nah, terus memang dalam kaitan ini kalau tidak salah ya, nanti saya ini lagi ya. Ini tadi belum sempat baca-baca lagi memurojaah ya. Kalau tidak salah itu memang dibolehkan gitu ya. Nah, tapi nanti mohon maaf nanti mungkin di-share lagi ya. Abdi share lagi ke ini. Jadi dalam kaitan beramal soleh, salah satunya yang diniatkan untuk yang sudah meninggal walaupun ada ikhtilaf ya. Walaupun di situ ada ikhtilaf, tapi nanti ada hadis. Hanya saya lupa lagi ya, ini berapa hadisnya ini nanti di kesempatan lain mungkin akan di-sharekan ya tentang hadis ini. Ya wallahu alam. Nanti mohon maaf nih nanti di ini. Terus yang ketiga berkaitan dengan membadal atau mengganti akikah ya. Nah, apakah boleh seseorang itu berkurban sebagai pengganti akikah? Nah, akikah dan kurban ini adalah syariat yang berbeda ya. Sunnah yang berbeda. Nah, jadi akikah adalah dalam kaitan dengan kelahiran ya anak ya di hari ke-7 dan seterusnya gitu ya. Nah, kurban ini adalah berkaitan dengan adanya momentum waktu gitu ya. Yaitu tadi seperti yang diperintahkan maklumat yang sudah ditentukan ya. 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13. Sehingga tentu saja ya dengan kurban ini tidak menggugurkan ya. Nah, seseorang misalnya ya pas waktu itu akan akikah, udah aja dikurban aja. Nah, itu tidak menggugurkan. Dalam artian itu bukan berarti ia menjadi menutupi akikah ya bagi anaknya ya. Nah, jadi ini syariat yang berbeda ya, Bu ya. Jadi tidak bisa saling tadi menutupi gitu ya. Nah, pertanyaan yang ketiga ini berkaitan dengan patungan ya. Nah, patungan apakah boleh? Nah, jadi kurban ini disebut juga itu kan individual ya, dalam kaitan olehnya. Ya, disebutnya makanya ada juga sunnah ain ya. Sunnah ain itu ia disunahkannya pada individual. Harus oleh satu orang. Bagaimana kalau patungan? Ya wayahna yang patungan itu mensedekahkan saja gitu ya. Jadi ini udah yuk kita sekarang kan di kantor juga gitu. Ya di kantor itu ada nanti di ini diberikan dana, dikasih hadiah ya dari kantor bulan ini 5 orang yang berkurban gitu. Nah, diberikan dulu uangnya. Nah, nanti dia berikan kurban. Nah, tadi juga kalaupun mau patungan misalnya ya anggota keluarga kasihkan ke siapa? Misalnya yang paling besar nih kami ini mensedekahkan atau menghibahkan, menyerahkan buat ini gitu ya. Ya, nah, lalu dia gunakan itu untuk berkurban ya. Nah, jadi jangan sampai mana magnetnya ya. Jangan sampai itu oleh seluruh anggota keluarga ya. Jadi itu maknanya jangan sampai dengan patungan ini berarti ini kurban oleh A, B, C, D gitu ya. Nah, jadi seperti itu caranya, jalannya. Ya, nanti misalnya tahun ini kita kasih ya misalnya. Ini sebagai sebuah bentuk ta'awun misalnya ya. Ta'awun keluarga itu dibolehkan. Nah, tapi sekali lagi kurban itu hanya berlaku untuk satu orang gitu ya. Ya, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Silakan. Sedikit pertanyaan. Setiap orang itu tanggal 1 tidak disunahkan
Iya. Enggak. Iya. Selesai Pak? Enggak? Iya. Tadi itu yang pertama yang lupa tuh. Yang pertama itu apa? Maaf. Sedikit aja. Oh iya ya, udah ingat. Tadi ngebetulin ini jadi nggak konsentrasi. Ya. Ini pertanyaan berkaitan dengan tadi ya dalam hadis ya. Syukran wa jazakallahu khairan ya pertanyaannya. Nah, itu bagaimana tentang tadi disunahkannya tidak memotong kuku dan rambut ya. Nah, ini apakah berlakunya bagi semua anggota keluarganya ataukah yang akan berkurban? Ini berlakunya pada yang akan berkurbannya saja ya. Nah, jadi biasanya kalau keluarga nanti kan suami misalnya, ya suami saja gitu ya. Yang disunahkan untuk tadi per tanggal 1 Zulhijjah tidak memotong kuku dan rambutnya. Ya walaupun ini ada ikhtilaf juga gitu ya. Yang mengatakan maksud dari hadis ini tidak boleh memotong kuku dan rambutnya itu kuku siapa? Nah, katanya kuku hewannya gitu ya. Yang tidak boleh dipotong tuh rambut domir itu kan ada nanti tempat kembalinya ya, marja dari domir itu kemana? Nah, di situ ada yang mengatakan ke yang berkurbannya, ada yang mengatakan ke hewannya katanya. Itu bukan berarti yang koribnya, tapi hewannya jangan misalnya supaya bagus ya, jadi disidang-sidang atau apa gitu rambutnya gitu, kukunya dipotong, dibersihkan sebelum disembelih katanya gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat itu kalau kita kiaskan pada ibadah-ibadah ya tadi kan ibadah-ibadah haji dalam keadaan ihram tidak boleh, itu juga sebetulnya punya pemaknaan juga ya, jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam. Dan tadi pertanyaan yang kedua, memang saya belum pernah mendengar ya wujud dari mahabbah ya kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah dengan berkurban dan iuran dan mengorbankan atas nama Nabi Muhammad SAW ya. Itu ya tadi ya. Saya belum pernah mendengar ya hal itu ya, karena kita seperti kita ketahui dalam kajian mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW itu memang banyak hal yang bisa dilakukan ya. Selain tadi bersolawat, dan yang paling penting dari rasa cinta kita pada Rasulullah SAW itu diwujudkan dengan tentunya melanjutkan kan ya estafeta risalahnya, menyampaikan ya dakwah-dakwah ya apa-apa yang telah dibawanya dari Allah Subhanahu wa taala berupa risalah-risalahnya gitu. Nah, adapun hal itu itu belum menemukan ya seperti itu ya. Jadi beriuran untuk akhirnya mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW ya. Belum pernah menemukan demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah. Mungkin langsung ya ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Yang dari panitia punya di dalam lembaga itu kan jatah forum itu kan 1/3 ya. Nah, bagaimana permintaan di luar itu minta gantian sekian atau minta kaki atau minta bibit itu gimana? Ya. Kalau boleh atau mana? Ya. Syukran jazakallahu khairan. Nah, ini penting juga ya untuk memahami apa yang dimaksud dengan tadi ya sepertiga itu, apakah boleh ada kelebihan gitu ya dari sepertiga itu. Nah, ini pertama kita harus sadari kadang-kadang muqarib itu meminta itu kan ada meminta dalam keadaan kulu kan ya, makanlah ya. Jadi dimakan sendiri. Ada dia meminta itu karena apa? Untuk membagi kepada tetangganya atau yang tadi sepertiga yang nanti datang. Kalau ada yang datang kerabat atau apa ke rumahnya, dia sediakan untuk itu kan ya tetangganya. Nah, jadi nanti kalau panitia ada misalnya kelebihan kan itu juga nanti kita ketahui. Hanya diingatkannya kan kepada nanti muqarib ya. Bahwa muqarib jangan sampai berlebih ya dari sepertiga itu karena nanti menghilangkan makna taqarrubnya gitu, qurbnya gitu. Nah, maksudnya sepertiga di sini ini adalah kulunya ya yang dimakannya. Tapi kalau dia ya karena untuk dibagikan lagi misalnya aduh ini karena ada orang atau tetangga dan lain-lain
Itu di luar dari kulu tadi. Kulu itu yang sepertiga yang dimakan. Ya. Dan ingin meminta, nah kadang-kadang kan apa khasnya ya gitu ya, minta khasnya, minta dirinya. Nah itu selagi tadi ya, nah itu sepertiga itu dalam kaitan yang dimakan atau untuk diberikan. Nah itu tidak mengapa, dibolehkan untuk makan itu. Allah. Baik. Apakah masih ada? Ini yang akan ditanyakan. Tadi Ustaz melihat atau meninjau hukum dari kurban dari tiga Pendapat ya. ulama sama Syafi'iyah. Dan ini ketiganya berbeda. Ya. Mungkin pertanyaannya, ketika kita melihat atau memahami gitu ya, ada perbedaan dari ketiga ini, gitu. Mana yang harus kita ambil? Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ini mungkin ya ada kaitannya juga ini ya. Mungkin untuk sekarang Idul Adha itu bertepatan dengan hari Jumat, gitu ya. Hari Jumat. Nah, saya pernah mendengar, bahkan ini juga jumhur ulama katanya. Jadi ketika sholat Id, gitu ya, bertepatan dengan hari Jumat, nah maka kita diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat ataupun menggantinya dengan duhur gitu ya. Ya. Jadi langsung asar aja gitu. Nah ini gimana gitu menurut Ustaz? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Syukran wa jazakallahu khairan katsiran ya. Pertanyaan yang sangat baik ya dari dua pertanyaan ini. Nah, pertanyaan yang pertama, nah ini juga sebetulnya pendidikan dalam kita melakukan pengamalan-pengamalan dalam bermadhab gitu ya. Nah ini kan sebetulnya pertanyaan luasnya seperti itu. Jika kita menemukan perbedaan-perbedaan dalam hal kaitan dengan furu'iyah dalam fikih, sebetulnya bagaimana sikap kita gitu ya. Kita mengambil yang mana gitu ya. Nah dalam hal ini sebetulnya harus dipisahkan, akan dipisahkan antara seseorang awam ya. Awam itu kan dia muqallid, ya hanya mengikuti aja. Ya mengikuti kepada yang memahami. Nah, ya. Jadi dia tidak belajar secara mendalam, nah tapi dia mengetahui dan melalui tadi ya, melalui suatu misalnya tadi mazhab. Nah, ada yang ini sudah mempelajari ya dan dapat memilih. Nah, jadi dari rangkaian itu dia memilih mana yang lebih kuat menurut dia dari pendapat-pendapat yang ada, gitu ya. Nah, kalau misalnya sebetulnya, nah nanti tak kala beramal itu baiknya memang kan tak kala kita awam, misalnya mengikuti dulu ya gitu ya, mempelajari karena nanti setiap madrasah ini semuanya muktabar. 4 madrasah ini adalah madrasah fikih yang muktabar. Ya, baik bagaimana tadi Imam Abu Hanifah, ya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini adalah madrasah atau mazhab yang diterima secara luas gitu ya dan bisa diamalkan, ya diakui. Nah, nanti kalau misalnya kita awam sebetulnya kita bisa memilih belajar dulu nih. Saya mau belajar dulu menggunakan fikih Imam Syafi'i. Bahkan sekarang sudah ada pelatihan-pelatihan ya. Bagaimana mengikuti mazhab Imam Syafi'i caranya. Kitab apa saja. Ya, yang pertama tartib ilmunya. Nah, kitab apa dulu gitu ya. Oh, dan seperti ini. Usul fikihnya nanti ada lagi gitu ya. Nah, itu yang terbaik itu sebetulnya kalau kita ingin mempelajari seperti itu gitu. Kalau saya lebih cenderungnya kepada misalnya mazhab Imam Ahmad ini untuk awam ya. Untuk muqallid kita untuk yang mengikuti. Tapi ada juga yang misalnya saya muqallidnya pada suatu ormas kan ya. Nah, ada saya percaya kayaknya
misalnya Dewan Hizbah di Persis misalnya, atau Bahsul Masail di Nahdlatul Ulama. Ada yang tarji, majelis tarji di Muhammadiyah. Karena itu kumpulan-kumpulan dari para ahli yang dianggap kita bisa muqallid, kita ngikutin gitu kepada hasil dari tadi para fatwa. Nah, ataupun ada hal-hal yang lain yang kita percayai, kita mengikuti hal tersebut. Nah, jadi bisa caranya adalah satu, mempelajari satu mazhab. Saya pilih misalnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Pelajari dengan baik tuh. Kitabnya apa saja dulu, gitu, fikihnya seperti apa, usul fikihnya, selesaikan. Nah, bisa dengan melalui tadi gitu ya. Yang ada para itu muqallid. Nah, tapi kalau misalnya yang memiliki kapasitas, nah itu adalah dengan mempelajari mana dalil yang kuat ya dari dalil-dalil yang ada ya. Nah, itu jadi ada pilihan dalam hal ini, dan itu jangan sampai menjadikan suatu yang perbedaan yang menimbulkan perselisihan ya. Itu ijtihad dalam furu'iyah. Begitu ya dalam kaitan. Nah, tadi betul untuk pertanyaan kedua, dahulu itu kan ada hadis ya. Saya tadi tidak persiapkan ya hadis-hadisnya. Nah, memang pada saat sholat hari Jumat, jatuhnya Idul Adha pada hari Jumat. Nah, itu kan ada Aid ya. Jumat juga kan itu Saidul Ayam ya. Jadi hari yang juga Id, dan di situ ada sholat Jumat. Nah, jadi tidak ada dua tadi sholat ya, Id dalam satu hari tadi ya. Nah, ada memang nanti yang akhirnya sholat Jumat saat itu tidak menjadi wajib gitu, karena tadi adanya sholat Id yang sudah ia tunaikan. Nah, tapi maksudnya berarti pada nanti zuhurnya ia sholat zuhur ya. Tapi nanti ada riwayat juga itu sebetulnya nanti ada muqimin dan safirin ya. Pada peristiwa itu ada yang karena ia safar katanya ya. Nah, karena pada peristiwa itu memaknainya pas hari, kan sholat Id pada datang nih. Karena sholat Id itu dilakukan kalau kita mah tingkat kabupaten lah gitu ya. Dalam lapangan yang besar dan menghimpun yang banyak, sehingga orang yang datang dari luar kota datang gitu. Makanya jadi musafir kan saat itu. Nah, ada mukimin, ada yang mukim. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa itu ini berkaitan dengan safir tadi, musafirnya. Kalau mukimin itu sebetulnya masih ada kewajiban gitu ya. Nah, tapi memang mengatakan juga tidak jadi kewajiban itu tergugurkan dengan ia telah menunaikan sholat Id gitu ya. Nah, demikian ya. Nanti mudah-mudahan tadi hadis-hadis dari pertanyaan-pertanyaan tadi saya sampaikan ya, terutama tentang berkurban tadi untuk yang sudah meninggal ya. Saya ada PR itu nanti ke Ustadz Esa ya, disiarkan, nanti tolong disiarkan ya. Nah, jawaban dari hadis-hadis itu. Yang kedua dari pertanyaan dari Pak Toto ya, nanti hadisnya, dalil-dalil dari ini itu disiapkan ya PR. Itu ya selanjutnya. Udah? Baik, mungkin cukup ya, untuk pertanyaannya, karena waktu juga sudah mendekati waktu zuhur. Zuhur itu jam 11 lebih 45 menit. Mungkin ada persiapan dulu, mungkin 10 menit, 5 menit. Baik, Iwa Fidirahmatullah, jazakumullah atas kehadirannya. Mungkin insyaallah untuk videonya nanti akan di-share di YouTube. Jadi bagi yang ingin murojaah mungkin bisa ditonton kembali, ataupun bisa nanti tanya jawab juga. Dan jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like. Ya. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Nagah yang telah menyediakan waktunya untuk berbagi ilmu di Masjidil Mubarak. Insyaallah kita akan bertemu kembali di kajian duha bulan depan. Jazakumullah khairan katsiran. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca kifaratul majlis, hamdalah dan istighfar.
asyhadu an la ilaha illa Alhamdulillah. anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.